channel kita di Duo Alien. Kali ini masih bersama saya Ari, terus Mas Arga juga. Kali ini spesial. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu spesial juga, dimana beliau ini akan membahas sesuatu hal yang akan kita bahas di topik kali ini. Topik kali ini kan kita jelas ya, mau bahas soal sepeda. Bahas kupas tuntas bersama Mas Mei. Oke, Mas Mei. Udah ada Mas Mei. Halo, my friend. Mas Mei atau sering dikenal kalau di Cilacap itu beliau itu Mas Kopior. 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 Ngerti nggak Kopior ki apa? Es kopior. Salah gitu. Kopior itu apa Mas? Kelapa yang pokok banget gitu. Sing wis dimasak. Oh iya, guys. Tapi berharga. Mahal loh. Mesti orang mau kelapa nih sembarang. Apa nih? Kita lah nih. Orang. Mungkin pite murah, cuma ngeragate sing larang nih bos, sing larang. Owak. Saya kenal Mas Mei udah lama banget, jadi ketika zaman SMA saya udah kenal beliau. Kebetulan satu sekolah Dios ya. di SMA Yusudarso. Sangat. Enggak, beliau kakak kelas saya. Kan saya lebih imut, kelihatan lebih tua sih. Iya. Nah, berawal dari situ kenal dan lain-lain. Sebenarnya sih dulu udah kenal karena tetangganya dia juga teman SD juga. Terus sempat di satu perusahaan yang sama kerja bareng. Iya. Dari situ saya baru tahu kalau Mas Mei itu salah satu orang yang menggemari bersepeda atau sepeda. Zaman dulu tuh belum seramai sekarang, belum mewabah sekarang. Tapi Mas Mei sudah bersepeda. Waktu itu kalau nggak salah fiksi ya Mas ya. Iya. Senangnya di fiksi. Dan beliau salah satu orang juga yang pionir maksudnya di kota Cilacap. Enggak juga sebenarnya. Banyak sih ya, Banyak. Cuma Bukan saya juga. salah satu orang yang Terus tuh kan buat ngaku ya apa tuh Mas? Sampai dulu ini ya dimarahin sama atasannya gitu ya. Saya ya gara-gara pengen pulang terus pengen sepedaan kan. dia sampai nesuni atasan gara-gara pengen cepet-cepet pulang. Tapi garapan selesai, tetap bacaan selesai, terus akhirnya dia pengen cepet pulang, pengen sepedaan. Jadi totality dia memang untuk dunia sepeda totalitas. Kalau menurut saya ya. Enggak juga sih. Pandangan. Soalnya tak delok story-storymu, IG-mu ki semuanya berhubungan dengan sepeda waktu itu. Oh, aku. Ini menawan banget ini. Asu, jancuk. Sekarang mengupas mengenai sepeda. Oke, siap. Oke, pertanyaan buat Mas Mei dulu ya dari saya Mas. Oke. Langsung ke pertanyaan ini. Ini langsung pertanyaan. Ora metang sih, dudu Medan sih. sekarang disambil toh Mas. Disambi. Jajaran ini kita juga ada sponsor banyak ini. Nanti kita juga akan ada giveaway. Ini kan lagi sepeda ya, jangan contoh saya. Nih, merokok. Rokok itu bagian dari spiritual ya, Bro? Bukan, ini jamu karena ini kretek. Ini jamu ya, ini kretek ya. Ini kretek loh, jamu. Kita kan ada giveaway kan nantinya ya. Giveaway, oke. Ya. Nanti Mas Mei akan membagikan Giveaway salah satunya sepeda ya. Tajir temen bro. YouTube wis akeh ya. Akan musuh ya. Wis rasa dibahas, konten ini rasa dibahas. Oke, next, benang marang lagi Mas Mei. Sedikit banyak tadi udah saya introduce Mas Mei. Topik kita kali ini sepeda. Mas Arga ada pertanyaan, monggo. Aku sih harus tekon sih mulai. Apa contohnya? Mulai bersepeda dari tahun berapa? Biar lebih jelas tuh. Sing jelas ya dari PAUD lah. Dari PAUD. Nah, iya toh Mas. Pertama juga. Kamu kan juga kan? Kamu kan juga kan? Dari PAUD kan? Dari tahun berapa bener-bener sudah menggemari, tahu part-partnya, terus bisa ngerti harganya. Maksudnya udah nalar sepeda tuh dari tahun berapa? Seneng banget gitu loh. Dulu sih pernah ikut Cross BMX sih. Cross BMX dulu pas masih SD apa ya, SD kelas 5 kalau nggak salah. Gila sih Di pas main sepeda. Pas dulu tuh ada tuh yang di
apa batalion 8 batalion kan pas Iya. pas udah dihancurin terus buat tempat Main sepeda. area sepeda BMX tuh saat itu, dan ada umurnya kan. Nah aku ikut yang waktu itu ya yang umuran untuk kelas 5 lah, kelas SD itu. Berawal dari situ ya. Nah di situ aku ikut sama anak-anak Bokowondo juga sih, anak rumah namanya Mas Tumpul dulu. Itu di situ tahu itu, habis itu nggak main sepeda lagi. Oh sempat vakum. Sebenarnya break enggak, karena sekolah juga saya pakai sepeda sampai SMP lah, SMP kelas 1 kelas 2 baru nggak naik sepeda, kelas 3 udah enggak. Lanjut SMA. Belas Belas nggak pipitan sama sekali, malah nggak jelas sih. SMA malah saya nggak jelas, nggak tahu arah lah. Belas nggak genjot. Nggak ngenjot. Cewek genjot. Nggak. Iya. Biasanya SMA dong. Kue kan ngono tuh. Maksudnya gini teman-teman, genjot tuh maksudnya menggenjot motivasi untuk mendapatkan wanita. Itu. Pinter ya masnya. Lulus SMA, Lulus SMA mulai lagi sebenarnya SMA 2009 kan masih SMA saya kan. Udah main fiksi, udah main fiksi, udah main di SMA fiksi. ya? Tapi fiksi cuma buat yang apa ya, kayak ini sepeda klasik banget ya. Katanya tuh pang banget gitu loh mas. Oh iya. Katanya tuh pang banget, simple gitu, tanpa ada apa namanya giginya gitu loh. Terus Jadi simple, gearnya ada, Gearnya. cuma buat perawatan tuh nggak susah gitu loh saat itu loh. Saya mikirnya itu loh. Terus aku kan juga suka banget di yang musik yang punk gitu kan. Rasa fiksi itu mengawal kayak ini kok kayak sepeda buat anak-anak seperti saya gitu loh, gitu, punk banget gitu loh. Simple, sederhana, terus spare partnya nggak murah ya kan. Terus gampang dibawa-bawa. Nah, mulailah dari situ saya mulai ngerakit fiksi di 2009 gitu. Tapi memang 2007-2008 itu memang lagi rame ya, fiksi ya? Iya, 2007 Happeningnya lagi happening, yang warna-warni, fiksi warna-warni. Kalau nggak salah ya, setauku tuh fiksi itu nggak ada remnya kalau nggak salah. Nggak ada single speed ya. Jadi modelnya dia pedalnya tuh dibalikin. Memang sekarang sepeda tuh ragamnya sangat banyak ya, sampai kita mungkin udah tahu lah, teman-teman di rumah juga udah tahu banyak sepeda-sepeda yang juga harganya nominalnya sekali gitu. Dari awal mungkin pecinta sepeda dulu tuh memang pure untuk olahraga, untuk berkeringat, atau kasarannya membuat suatu komunitas, menjalin persahabatan, menjalin sosialisasi. Sekarang kalau dari kacamata saya, sekarang tuh udah bukan cuma soal itu. Tujuannya juga paling di jalan Karena lagi rame. Buat fit ya, buat fit doang. Buat Instagram ya. Iyo. Ini sih paling ya. Yang penting story lah bos. Perkara terus abis itu di step sama motor kayak temen kamu gitu nggak masalah kan? Yang penting story. Jangan sekarang pencitraan bro. Kalau naik sepeda mas. Heeh. Ke warung naik motor. Ya kasarannya gitu lah ya. Kan gokil gitu, bebas tetap nggak masalah. Buat teman-teman juga nggak masalah mau ngelakuin gitu. Nah sekarang aku mau nanya ke Mas Mei pribadi sih, dari kacamata seorang pesepeda yang udah lama juga, menanggapi hal kayak gitu gimana? Tapi di waktu ini ya. Ya di saat ini ya. Di saat ini ya. Sebenarnya tuh kalau menurut saya sih ya, mungkin kan awal-awalnya wabah banget sepeda. Ini pada pandangan saya sih. Kan gara-garanya kan ada corona loh mas. Kan ada corona kan. Betul. Ada corona. Kan ada social distancing kan namanya. Iya betul. Nah mungkin kan alternatif alat transportasi yang sangat sesuai untuk keadaan corona ini kan mungkin cuma sepeda, karena single satu. Jadi mungkin fenomena anak-anak sepeda mulai banyak kayak sekarang itu mungkin karena itu, bisa jadi karena itu satu. Terus yang kedua, kenapa jadi apa ya, jadi ajang lifestyle gitu ya, jadi ajang lifestyle. Mungkin kebutuhan pansos. Iya bisa jadi, bisa bukan kebutuhan pansos juga sih, kebutuhan kesehatannya dia mungkin kan, karena dia nggak bergerak, karena kebutuhan kesehatannya 40%, kebutuhan pansosnya 60% gitu maksudnya. Gimana? Lebih mengerucut.
Jadi kan mungkin ini loh Mas, kayak apa? Ayo Mas Kopior, ungkapkan Mas Kopior. Kadang juga beberapa orang itu latah, maksudnya tuh latah gini. Ramai apa terus ikut, ramai apa terus ikut. Itu kan salah satu karakter juga orang-orang yang latah kan kayak gitu. Tanpa harus tahu dulu basicnya gimana. Terus menurut Mas Mei, dampaknya apa sih maksudnya buat teman-teman yang bersepeda juga? Contoh misal gini, kan pasti ada dampak nih karena teman-teman ini cuma sebagai followers, nggak tahu rules, nggak tahu di jalan tuh gimana sih, ada rulesnya nggak sih. Terus kalau ketika bersepeda beriding yang bener tuh gimana sih harusnya, entah ada komandonya atau apa, itu kan ada impact, akhirnya ada dampak di jalanan. Yang terjadi juga banyak kita saksikan kecelakaan, banyak terjadi kecelakaan karena tidak memenuhi prosedural rule itu, karena nggak tahu rule itu maksudnya gimana? Ya, sebenarnya kalau kita mau bersepeda sebenarnya sih, ya kita harus safety dulu loh sama sepedanya dulu, terus sama badan kita juga dulu. Mana awal kita mau naik sepeda kita cek dulu nih sepedanya, remnya gimana, terus gearnya gimana, ya kan. Terus yang kedua kan kebutuhan dari badan kita ketika kita jatuh kan biar safety Body arms ya. body arm lah. Kita harus pakai helm, pakai apa, taker ini semua. Kaki. Terus kita harus mematuhi peraturan lalu lintas sih sebenarnya sih. Kan Iya tetap. kan ada transportasi juga. Saling inilah, saling menghargai satu Sama-sama jalan. pengguna jalan. Jalan lah. Apalagi sekarang ketambahan protokol kesehatan. Iya, benar. Masker. Masker. Tapi banyak juga loh bro yang Nah itu. main sepeda nih, kan keringetan ya, keluar H2O ya kalau nggak salah. Kalau kita nggak pakai masker kan akhirnya pernafasan tidak bagus alirannya. Terus akhirnya ada yang memutuskan, itu sempat pro kontra juga di lapangan. Maksudnya banyak yang akhirnya mereka bersepeda tapi tidak mematuhi protokol karena alasan itu. Sebenarnya sah-sah sebenarnya tuh nggak, emang sih ya dampak juga ya dari kesehatan ini gitu ya. Cuma kalau menurutku sih nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah banter-banter, santai aja naik sepedanya lo, nggak usah Jangan ngoyo. jangan ngoyo gitu loh. Kita ya namanya nih ya, kayak saya kan biasa sepeda lah, sore-sore sepeda atau pergi sepeda ya, sini ke alun-alun apa sini ke mana laut, ke sini ke tempat yang view fotonya bagus gitu kan. Jadi sesuaikan apa kekuatan kita itu. Kita kuatnya sampai mana, jangan dipaksain loh. Apalagi kan posisi pakai protokol kesehatan ya, pakai masker gitu kan. Itu kan bahaya juga kan, mempengaruhi Tapi kita loh, dulu kayaknya aku sering lihat Mas Mei di story-nya sampai jauh-jauh gitu ya. Sampai jauh-jauh loh dia. Kita tuh sehat apa enggak untuk jarak jauh. Kalau nggak sehat ya udah dekat-dekat aja, yang penting di setiap hari kamu. Toh juga sebenarnya ya kalau bersepeda di tahun ini kan udah wabah banget nih. Menurutku sih jadi peradaban baru sih, menurutku jadi lifestyle baru gitu. Berarti Positif sih menurutku. Dengan keadaan sekarang yang sudah mewabah ini, berarti Mas Mei menganggap kalau itu hal yang bagus. Menurutku bagus banget. Positif bagus. Mewabah jadi ada peradaban baru gitu ya. Iya, ada lifestyle baru lah buat anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu tuh. Ada tapinya enggak? Tapinya sudah sadar. Tapinya sudah sadar. Gue pancing terus dia nih. Gue pancing terus pokoknya. Gue tahu beliau soalnya, maksudnya saya tahu beliau lah yang ada di isi kepalanya, saya tahu. Cuma iya gitu deh. Lu mau ikut-ikutan main sepeda juga boleh, sob. Mau boleh mahal, banget. mau beli yang mahal juga boleh. Boleh Yang banget. penting safety juga lo pikir. Gak cuma sekadar lu bisa masukin ke fit buat main sepeda, tapi lu nggak tahu safety-nya. Itu yang akhirnya merusak citra nama pesepeda yang udah lama, yang udah total. Iya nggak sih? Iya. Boleh. Terserah lu mau tujuan lu mau buat sehat 40% 60% buat story IG lu juga terserah lu. Yang penting tetap prosedur keamanan, kenyamanan pengguna jalan yang lain juga harus diperhatikan. Poin itu ya. Iya. Tapi yang lainnya ada nggak? Ada sebenarnya sih. Apa Mas Mei? Ngomong Mas. Yang lainnya sebenarnya sih infrastruktur untuk sepeda ya kayaknya deh. Oke, ini arahnya berarti ke pemerintah. Iya, kurang lebih sih Mas. Jadi kan ini kan udah mulai banyak nih orang bersepeda, udah mulai banyak. Infrastruktur untuk
pejalan sepeda sebenarnya kan harus ada sebenarnya loh. Jadi nggak saling gotot-gototan sama kendaraan yang lain gitu loh. Jadi ada jalur sepeda lah khususnya lah. Jalur sepeda khusus kayak jalur pejalan kaki juga khusus gitu ya misalkan kan ada juga kan. Di kota-kota besar memang udah ada kayak pejalan kaki gitu. Kayak di Belanda itu kan udah jadi kota yang bersepeda gitu. Jadi Amsterdam kan udah jadi kota sepeda gitu. Tapi di sana tuh emang sama pemerintah sana tuh sampai dibikinin gitu loh, dibikinin jalan sepeda nih, jalan sepeda. Jadi kamu nggak usah ke sana sini. Jadi dibagi gitu loh, enak loh kita jalannya. Jadi ada jalur khusus ya untuk pesepeda. Yang memberikan kenyamanan juga buat para pesepeda. Ya, buat yang lain, buat yang lain juga. Iya. Sebenarnya juga ini yang bahas dari infrastruktur ya sebenarnya dari sepeda tadi. Kalau seandainya di kota, kita kan lagi di Cilacap ya, kota Cilacap ya. Seandainya Cilacap nih kota kita tuh bisa sampai bikin jalan sepeda kan karena kita udah banyak wani yang main sepeda, dibikinin jalan sepeda terus jadi sebuah budaya baru gitu kan. Lifestyle baru. Lifestyle baru atau budaya baru. Jadi kan kita jadi punya identitas atau image baru loh, image atau kota ini ya, kota pesepeda itu menurutku jadi bagus sih, jadi Asik juga sih. kan maksudnya keren juga Mas, jadi mengurangi Polusi. apalagi kan kita kan kota industri itu banyak truk, banyak apa lah. Jadi malah jadi alternatif transportasi baru di kota kecil gitu. Asik. Menurutku ya. Ini mau ngasih dikit. Keren ini. Menurut harus dipancing aja dia. Biar dia minum dulu, dia slow minum dulu, buat dia comfort dulu nyaman, nanti akan kebuka semua, tenang aja. Kita bedah isi kepalanya. Enggak. Aku ada pertanyaan sih sedikit sebenarnya. Ini sepeda banyak banget gitu loh. Sepeda ini banyak banget. Yang Mas Mei rekomendasikan untuk bener-bener yang dari segi safety dan kesehatan baik itu ada mengkerucut gak sih harus sepeda ini atau apa gitu? Atau semua sepeda bisa gitu? Semua sepeda bisa, nggak ada sebenarnya, nggak ada harus pakai ini, part ituan enggak sih sebenarnya. Aku duwe pit rego 14 juta. Ah tenane. Duwe, aku wani balapan kok. Pitku karo pipite kowe. Wani jelas menang. Jadi pokok ini. Iya, ini pokok. Sepedaku itu jelas menang. Sepeda apa sepeda khusus? Sepeda motor. Tapi sepeda-sepeda jadul kayak sepeda yang retro yang gede kayak punya Jengki. Pak Karno dulu, Pak Bung Karno, sepeda yang gede-gede itu tuh keren tuh Cuk kalau menurutku ya. Mending Jogja aku ya Mas. Wah, akeh tenan. Nek pit iki nek sepeda ini si rodanya 3. Itu tak rekomendasikan buat Bagus itu. buat ini, buat olahraga malah karena berat. Numpang lagi, ada penumpangnya lagi. Kowe iki Kan lho kuwi sepeda lho. bisa sepeda lu. Sepeda lho. Ngomong apa sih Desi? Bebas kok, Mas, bebas. Pang kan bebas. Iki kopiornya betul. Oke, udah sedikit banyak sepeda. Sampai kita tadi juga nyinggung soal ke pemerintah juga ya, siapa tahu. Gak nyinggung, kita nggak maksudnya topik pembicaraannya arahnya agak kesana sedikit. Kita cuma Pak Bu, mohon maaf, ini cuma masukan. Gak nyinggung ya Mas ya? Kita gak nyinggung kok, kita terus doang. Bener. Mau pemilu, siapa tahu jadi list Bu. Nah itu orang Aku nggak ikut. Nggak ikutan, aku nggak mau ikutan kalau nggak ikut. Ini gini, Pak Bu, pemerintah yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, ini cuma sebatas masukan. Ya, kalau memang bisa, ya syukur. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kan semua juga. karena dampaknya positif sekali. Iya, gue tahu. Cuma kan Bapak Ibu juga, ya dengan keadaan kayak gini juga udah pusing ya, mikirin banyak hal dengan kejadian pandemi dan lain-lain, terus tambah wabah dan lain. Banyak mati ya ekonomi. Ini nggak tahu, iya jelas Mas, semua perekonomian juga kan kok kemana ini arahnya? Sepeda bro, sepeda. Orang kabeh mati. Ono sing malah untung. Bubble Bubble pit. Bubble Pit, iya bener. Bubble Pit sih untung bro, serius. Balik dulu. Nang Jogja ndeleng ya Mas ya. Sampai mau ngantri akeh Iya. banget ini. Kalau subuh Pak ya. Iya kan. Berarti perlu. Anjing. Lu pada denger gak sih ada pembahasan pajak sepeda? Oh. Iya sih, saya pernah baca di online Mas. Malah menurutku itu sih kalau aku baca di situ sih ada karena ada pajak, jadi ada asuransinya. Oh, kayak arahnya ke asuransi. Asuransi untuk sekelas
negara kita ini ya yang untuk ada pajaknya itu kayaknya berat. belum tepat sih. Wong nang Itali bae saking akeh wong nganggo alat transportasi kendaraan pribadi ataupun umum, saking banyaknya, pemerintah bingung mau mengatasinya gimana, akhirnya pembelian sepeda itu disubsidi. Ada subsidi go green. Go green. Sebenarnya sih kalau sepeda sih bukan go green sih, go rames ya. Ya, kalau kita tenaganya nggak kuat kan harus ke Pakul Rames. Nah, gue kan mau bahas speed ya mas. Iya. Nah, so kita ya mas, main barang itu sing 14 juta mau. Nah, ada pesan atau kata-kata motivasi untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia sepeda maupun yang baru mau ikut Poin-poinnya, sepeda. Masukannya ya. Satu Kan harus ada niat lah. niat. Terus yang kedua mungkin safety diri kita, atau safety dari sepedanya, safety dari kitanya juga penting. Terus, itu guys. Kedua kebutuhan. Ketiga. Kebutuhan itu nggak usah maksain kamu pakai apa sepeda yang harus ini harus itu nggak usah. Adanya di situ ya dipakai. Tapi kalau kebutuhanmu untuk jarak jauh ya pakai yang sesuai untuk jarak jauh. Kalau yang di gunung ya sesuai untuk kebutuhannya di gunung. Keempat, patuhi lalu lintas lah. Yang penting itu sih. Jadi kalau lampu merah berhenti ya berhenti. Terus kalau naik sepeda ya di pinggir, jangan di tengah-tengah. Jangan. Tapi kalau ini ya mas, kalau teman-teman itu, iya. Rame-rame. Tapi kalau teman-teman yang di kotanya udah ada jalur khusus untuk sepeda ya pakai itu. Untuk lalu lintas itu mungkin. Pokoknya itu 4 masukan. Ya. Pinter banget ya. Aslinya aku pinter. Emangnya kegiatannya mau sepedaan tuh mas? Orang mau sepedaan tuh? Ora sih, aku boleh duitnya neng gambar sih. Dunia kreatif berarti? Iya. Kreatif. Oke, mantap. Gambar apa mas? Mau dijelaskan? Gambarnya gambar sketsa tapi digital. Sketsa digital. Wih, wajah. Ya wajah. Konsep gambarnya tuh watercolor. Oh Watercolor. Oke mbak, kan tadi bilang cari uang. Itu kamu jual? Iya. Secara online. Berarti itu jasa ya? Belum, maksudnya Jasa. Ada platform yang mengakomodir itu, maksudnya ada nggak contoh-contoh gambar-gambar itu? Ada di Instagram sih. Namanya Gambarin Lur. Nah, di follow tuh Gambarin Lur buat teman-teman. Berarti gini konsepnya tuh jual kayak buat kado anniversary. Wisudaan tuh bisa tuh. Yang nikah juga main kado nikahan. Cuma gitu-gitu doang, pakai gambar juga bisa. Wah, ini sip. Pantengin tuh, atau nanti nih di sini. Ya. Gambarin Lur di sini. Tuh. Ya, Mas Mei buka jasa itu. Selain itu Mas? Selain itu apa sih bahan? Ini apa kayaknya bahaya juga bro. Iya. Bahaya nih orang. Bahan apa sih Bray? Bahaya. Tapi suka musik. Mas Mei suka musik. Musik suka. Pastilah. Udah nggak usah bahas musik. Saya nggak bisa alat musik, tapi saya koleksi cetakan fisik. Tapi ke ini sih lebih ke CD, bukan ke apa tape ataupun vinyl, bukan sih, lebih ke CD ya. Saking sukanya musik, jadi pernah bikin video klip juga. Berarti kowe videografi juga. Di kafe kowe ngono kuwi. Desainer. Di kafe main kuliah ya Mas. Kuliah di kafe. Juga di kafe neng MSD, Modern School of Design. Terus gagal aku gara-gara wis ngerti duit karo ngerti. Biasa nek saking ngono kuwi biasa. Aku kuliah maneng neng Indo nyemot film broadcasting film MTV. Oh pindah ke Akindo ngambil film film sama TV. Sama aku juga di Akindo dulu. Loh beneran? Aku di Akindo dulu. Ngambil apa? Ngambil motor sama komputer tapi ketahuan. Maling dong. Waduh. Tapi kan orang maling audio. Tapi maling kan. Senangannya neni wong lu. Orang maling audio. Enggak guys bercanda. Aku tuh pria musola ngomong maling. Buatin video klip. Apa yang pernah dibuat Mas dulu? Video klip apa? Saya berarti bikin video klip setelah kuliah.
di Apindo? Wisuda sih, posisi mulai harus wisuda. Setelah Mau udah dapat wisuda. ilmunya dulu ya soal Nah. videografi ya. Udah dapat ilmunya dulu sih. Dulunya nggak ngerti sama sekali bikin, nggak ngerti apa. Cantik bahaya ini Ki. Bahaya, orang-orang bahaya nih. Tapi sekarang udah jarang, udah nggak bikin video saya. Sekarang nyepeda. Sekarang balik ini mudah-mudahan gue rame meneh. Amin, Harus, amin. harus. Amin harus harus cuan. Saya pernah ngerjain apa ya? Ngerjain video klip dari band Rabu sama ada si hip hop juga punya temanku si Adit. Terus ada juga musik akustik sama Star and Rabbit pernah tapi gagal. Star and Rabbit. Iya, tapi kita gagal. Oh, maksudnya belum cocok gitu. Belum cocok sama sana. Udah dibikinin videonya tapi nggak Orang tuh. sesuai kebutuhannya Star and Rabbit. Oke. Terus yang jadi ya itu punyanya Tapi minimal udah sampai ke Star and Rabbit Udah bisa dipercaya ya. Iya, minimal gitu. Walaupun nggak approve ya, tapi kan ya udah jenjang yang Udah lumayan. berani lah ya. Rabu B. Rabu ya, aku bingung gue. Rabu ya kata guru. Rabu itu sebenarnya Rabu itu kan bukannya setelah Selasa ya? ya Senin Selasa Rabu. Iya, sebelum Kamis tuh. Saya nek marah kayak gaweane di gua tambah Rabu. Dari Rabu itu kita kan bikin video Rabu karena pertama sebenarnya saya nggak tahu musiknya Rabu. Saya tahunya packagingnya Rabu. Packagingnya Rabu itu unik banget mas. packaging album. Albumnya. Jadi pakai besek. Di dalam beseknya itu ada macam-macam unik gitu loh. Ada menyan, ada rokok sintren, ada kembang 7 rupa, terus banyak lah. C ya? Tapi musiknya beraliran kayak gitu. Maksudnya yang digawangi bawa gitu. Agak klinik gitu. Sebenarnya sih nggak klinik ya. Genrenya apa yang diusung? Wah kurang paham saya. Kalau Oh, pengetahuan maksudnya saya kotak kurang genrenya kurang paham, cuma dari musiknya ya ada apa ya kayak aura-aura gitu. nuansa-nuansa Nuansa gitu. ada. Nah, di branding lagi sama packaging tadi albumnya itu ya, covernya. Kreatif sih gue. Mas Rabu, Terus Kulon dia tuh kerennya aku lihatnya dia akustik ya. Kan dua orang. Dua orang. Dua orang dia pakai kalau akustik kan biasanya pakai gitar yang bolong tuh kan. Dua-duanya main gitar. Main gitar semuanya dua-duanya. Dan dia main gitarnya tuh efek gitu loh, efek sound. Kece. Teman-teman dari Rabu Band ini masih jalan sampai sekarang. Masih produksi. Kayaknya sih udah enggak sih. Cuma ada single satu sih baru tahun Baru rilis ya? Iya baru rilis sih. Wah, gua Jalan lagi Mas. Keren loh. jalan mas. Habis ini gue ulik, gue like, pokoknya gue follow. Ada Instagramnya kok. Wah, gue Oke. follow di sini. Gue follow. Kalau pengen lihat video klipnya saya ada yang buat Rabu itu namanya yang judulnya Doa Rencana. Doa rencana. Doa Nah, tapi beliau ini tetap di garis independen ya. masih di Independen. Nice banget. Dari mana tuh? Dari mana? Jogja. Jogja. Rekor. Sukses Mas Rabu, ayo jalan lagi mas. Jalan lagi. Ini kan domisili Cilacap. Di lokalan sendiri apa yang udah pernah diperbuat, dilakukan? Saya ikut nggak ikut komunitas juga sih, suka nongkrong juga di situ, namanya tongkrongannya pengaji pustaka. Pengaji pustaka. Apalagi nih, waki mau berbahaya ini. Tenang kok. Fix sih. Aku out lah. Dia tuh kayak perpustakaan jalanan gitu sih. Perpustakaan saya. Oh, itu tuh tempat atau wadah buat teman-teman pecinta baca buku dan lain-lain. Ya nggak pecinta berarti. Dia juga mau niatnya mengajak orang untuk Iya. banyak membaca. Iya, Membaca. ya buat teman-teman yang nggak gemar juga bisa nongkrong di situ gitu. Itu wadah di Cilacap buat teman-teman yang mau baca buku. Nek buat pansos bisa. Bisa, kamu ke sana. Ini kan bisa tahu lokasinya nanti. Heeh. Kamu ke sana sepeda. Beda. Dikit. Di mana? Oh, jangan kok terus-terusnya asu. Di mana? Di RTH, kita ada di RTH. Kadang di RTH, RTH kadang itu mana? RTH itu mana? ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Oh, guri rumah sakit umum lah ya. Jalan Terus Tomo. Ya. Di situ tempatnya. Teman-teman yang mau baca buku. gitu. Kalau mau ngumpul, Ada ini enggak? gitu. Sosial medianya, Mas? Ada pengaji pustaka namanya. Namanya Pengaji Pustaka. Di Instagram. Ada sharingnya juga. Keren, lucu. Kudurono kapan Enggak gitu soalnya. Cilacap tuh sebenarnya ya gila loh. Kok bisa gila? Cilacap tuh banyak loh talent kayak gitu loh. Cilacap sebenarnya banyak loh Tapi ini, bibit-bibit potensial kayak gitu.
perpustakaan jalanan gue atau pengaji pustaka gue selama masa pandemi ini terbuka? Enggak, kita lagi Vakum. tutup, lagi vakum. Kita Ya, karena wabah. hormatin Karena ada keadaan protokol ya. kesehatan Protokol juga. Ya kan nggak bisa rame-rame guys, keramaian kan di ini juga. Tapi berarti lah yang peminatnya banyak itu Mas. sepi sebenarnya sih. Ah, guys, guys. Dulu moco. Bro, ayolah teman-teman, hal kayak Saya gitu gini, ayo Mas. di up lah, disupport lah. Gimana nek kita buat mengajak teman-teman supaya berminat membaca lagi di khususnya di pengaji pustaka, kita bikin video vlog, kita baca buku di sana. Next ya, Boleh, next boleh, ya, boleh. next ya. Itu ada teman-teman yang bisa diajakin collab nggak ngobrol? Ada untuk sih. collab? Namanya Iya, siapa? harus sing duwe bae. Harus sing Itu Mas Nevin, kalau enggak Mas Maung. Biasanya Mas Nevin, Mas Maung sama Mas Aming. teman-teman yang mau ikut bikin vlog bareng, naik sepeda ke sana, lalu kita baca buku di sana, ikut aja. Boleh, boleh. Ya? Boleh sekali. Loh, gue ora gelem to, Mas. Gelem. Yes, ya gitu ya. Heeh. Terlepas dari pembicaraan pertama itu mengenai sepeda, mungkin ada poin-poin yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa Bisa berguna, menjadi motivasi. bisa menjadi motivasi. Amin. Terus ya sekali lagi ini industri kreatif buat teman-teman siapapun kalian yang merasa kalian kaum milenial jangan pernah patah arang, patah asa, putus asa. Berkarya terus. Berkarya terus, mau itu Kayak cover juga gak apa-apa, berkarya terus. Iya. Betul itu. Berkarya toh. Oh iya Betul. itu, iya berkarya terus. Apapun. Kayak Mas Ini Mas Mei, Iya. contohnya berkarya terus apapun. Buat teman-teman di rumah. Jangan lupa di follow Instagramnya juga di bio nanti projectnya Mas Mei gambarin lur nanti kita kasih di bio bisa dicek buat yang Deskripsi. di deskripsi nanti yang mau butuh jasanya Mas Mei bisa langsung DM gitu. buat teman-teman yang pengen juga, siapa tahu ada yang pengen mengutarakan sesuatu atau membahas sesuatu bareng kita, bisa juga langsung DM ke Instagramnya Mas Ari atau Instagram saya. Nah, nanti kita langsung ngobrol bareng. Nanti di deskripsi dia ada semua Instagram. Siapa tahu ada mengenai topik ini ada teman-teman yang kurang sepaham atau kurang cocok dengan argumen kita bertiga bisa ditambahin di kolom komentar. Karena sekali lagi kita tidak mencari benar atau salah. Betul. Karena Tidak kita mencari baik buruk juga. karena kita banyak bicara. Sedikit pengetahuan. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video ini, kalian harus tahu kalau Mas Mai ini bukan cuma pesepeda ternyata ya. Dia adalah sosok insan fuckboy. Fuckboy. Dia ini top ini loh, aset loh, jadimu aset. Aset, cok. Aset Itu ya. Diarsipkan berarti ya saya. Harus Jangan sampai terbakar. diformalin banget. Formalin diarsipkan ya di air keras juga. Nanti kita akan mengupas lagi lebih lanjut ke depan ya. Ngomong air keras sih dibalik. Wis stop. Jangan. Oke guys ya intinya gitu. Terima kasih sudah nonton channel yang Ya. kurang bermutu sebenarnya. Jangan lupa di subscribe kalau lu mau subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau lu nggak suka juga nggak apa-apa, di dislike juga nggak apa-apa, tapi kalau suka di like, di support, terima kasih. Jangan lupa juga di share, siapa tahu bisa bermanfaat buat banyak orang untuk Amin. topik pembicaraan kali ini. Sekian kali ya, udah case close. Baik benar, kembali ke teman-teman yang nonton. Ya, saya Ari. Saya Arga. Saya Mei. Ini siapa mas? Mei Kopior. Wassalam, sampai ketemu di next topik lagi di next konten. Bye. Nah,